punya tagline OTW Jepara Mulus gitu kan. Di mana mulusnya itu kita mengandung banyak filosofi untuk visi misi kita. Yaitu di mana M-nya adalah makmur, U-nya adalah unggul, L-nya adalah lestari, kemudian US-nya adalah religius. Nah, apalagi nanti kita tidak lanjuti terkait yang rencana tol itu ya Mas. Tol untuk tol Demak ke Jepara. Nah, itu nanti kita akan komunikasikan dengan stakeholder yang ada, dan itu nanti menjadi daya tarik tersendiri meningkatkan pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara gitu kan. Kemudian di bidang anak-anak remaja kita akan membuka 100.000 lapangan kerja dalam waktu 5 tahun sehingga kita buka 20.000 lapangan kerja untuk masyarakat Jepara. Seperti itu. Halo Tribuners, senang sekali saya Elin bisa membersamai Anda dalam program Tribun Topik. Dan seperti biasa, di Tribun Topik kita bakal mengulik topik-topik yang menarik. Dan khusus pada kesempatan ini masih dalam rangka Pilkada serentak nanti di menjelang penghujung 2024, kita sudah bersama dengan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara. Tentunya pasangan ini nantinya akan berlaga di kontestasi Pilkada Kabupaten Jepara 2024 ini. Kita akan berkenalan langsung. Ini yang pertama saya akan mengenalkan, ini ada Mas Wiwit, Tribuners. Halo Mas Wiwit. Halo. Ya. Mungkin Tribuners di Jepara sudah familiar nih sama Mas Wiwit. Ya. Dan yang kedua di sebelahnya ada Gus Hajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga sudah familiar tentunya para Tribuners yang ada di Jepara. Kedua orang ini nantinya akan berkontestasi di Pilkada 2024. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Mas Wiwit dan juga Gus Hajar sudah hadir di Tribun Topik kali ini. Dan kalau mau tanya sibuk apa, sepertinya sudah sering turun ke lapangan menemui masyarakat Jepara. Alhamdulillah. Mungkin sudah banyak menemukan keluh kesah masyarakat ya, Mas Wiwit dan juga pastinya Gus banyak. Hajar. Ya, masukan-masukan dari masyarakat yang pasti kita benerin untuk Jepara ke depan. Luar biasa sekali. Tentunya kita bakal mengulik lebih banyak Tribuners, tapi sebelum itu saya penasaran sama Mas Wiwit nih. Mas Wiwit, kalau orang Jepara mungkin sudah familiar sama Mas Wiwit, tapi tidak sebagai politisi, sebagai seorang pengusaha. Kenapa tertarik di dunia politik, Mas Wiwit? Ya, saatnya kita mengabdi untuk Jepara. Jadi kita pengen terpanggil lah untuk bagaimana bisa ikut partisipasi dalam pembangunan di Jepara seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Dan satu hal yang menarik Tribuners, jadi Mas Wiwit ini mendapatkan rekomendasi langsung dari Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Padahal kita semua tahu ada juga petahana di sini yang sebelumnya menjabat dari PDIP juga. Boleh diceritakan sedikit, ini kok bisa Mas Wiwit dapat rekomendasi langsung nih dari Ibu Megawati? Ya, sebenarnya semua rekomendasi itu ditandatangani oleh Ketua Umum, tidak hanya saya. Jadi mungkin beliau punya pertimbangan-pertimbangan khusus untuk di Jepara, bagaimana PDI Perjuangan dan partai-partai koalisi Jepara Maju ini menganggap kami pasangan muda yang memang punya potensi untuk membangun Jepara. Oke, nah cara meyakinkan sendiri nih, meyakinkan terutama dari Ketua Umum PDIP dan juga partai-partai pengusung lain untuk Mas Wiwit layak nih untuk memimpin Jepara, mendapatkan rekomendasi. Yang dilakukan apa aja nih Mas? Jadi kita untuk komunikasi dengan partai itu sudah cukup lama, dari 2020. Jadi dengan 7 partai koalisi yang sekarang ada, kita sangat intens untuk diskusi untuk membangun Jepara bersama-sama. Jadi persamaan persepsi membangun Jepara itulah yang menjadikan beliau-beliau semua memutuskan ke kami rekomendasinya seperti itu. Oke, berarti sudah bisa dibilang sudah ada komunikasi sejak lama. Iya. Sudah membangun komunikasi sejak lama. Saya akan geser ke Gus Hajar. Gus akhirnya berjodoh dengan Mas Wiwit. Boleh diceritakan bagaimana ceritanya kok bisa berjodoh dengan Mas Wiwit, tidak dengan yang lain? Ya, karena itu komunikasi kami dengan Mas Wiwit itu sudah cukup lama. Sudah ada chemistry yang baik antara saya dengan Mas Wiwit untuk membangun Jepara ke depan. Oke, ada kesamaan visi misi, tentunya kecocokan gitu ya, dengan Mas Wiwit. Ada kesamaan visi misi karena kita pasangan muda yang masih
energinya yang masih cukup untuk membangun Jepara Oke, 5 tahun ke depan. luar biasa sekali. Ini Gus Hajar itu udah terjun ke politik sudah dibilang cukup lama nih ya, Iya. menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara juga ya Gus ya. Betul. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, keduanya ini sudah sering terjun ke masyarakat, mendengarkan keluh kesah. Tapi saya penasaran nih, mungkin dari Mas Wiwit dulu. Kalau terjun ke masyarakat, biasanya yang dikeluhkan masyarakat apa nih Mas? Paling banyak jalan, Jalan, banyak jalan yang oke. rusak, Mhm. kemudian pendidikan, kesehatan, kemudian perekonomian, itu ya seperti UMKM. Di Itu sih ya. Baik, banyak itu. Kalau dari Gus Hajar sendiri, Gus, ketika terjun ke masyarakat, menemui warga Jepara, Iya. yang dikeluhkan masyarakat apa nih? Hampir Mas sama, Mhm. mayoritas memang mengeluhkan terkait infrastruktur yang kurang baik lah istilahnya. Dan itu menjadi fokus kami nanti dengan Mas Wiwit untuk membenahi itu, infrastruktur yang ada di Kabupaten Jepara. Oke, baik. Mungkin tanya ke Mas Wi dulu. Mas tadi kan Boleh. sudah Ya, dijabarkan nih. Tadi ada sektor mungkin pendidikan, kemudian pariwisata dan lain sebagainya yang itu menjadi salah satu keluh kesah masyarakat. Tapi yang paling banyak dikeluhkan apa nih Mas Wiwit? oke. Jadi saya mungkin bercerita dulu ya. Boleh? Jadi kita itu punya tim mawar ya. Oke. Tim mawar itu Mas Wiwit Hajar punya tagline OTW Jepara Mulus gitu kan. Di mana mulusnya itu kita mengandung banyak filosofi untuk visi misi kita. Yaitu di mana M-nya adalah makmur, U-nya adalah unggul, L-nya adalah lestari, kemudian US-nya adalah religius. Nah, di mana makmur itu kita banyak punya program-program kerja di sana untuk memakmurkan masyarakat Jepara, salah satunya yaitu lewat pelayanan kesehatan, yaitu di mana kita berbasis desa untuk pelayanan kesehatan, yaitu menguatkan pelayanan kesehatan lewat puskesmas pembantu. Nah, di mana satu desa adalah satu perawat, satu bidan, dan 5 kader kesehatan. Seperti itu dalam bidang kesehatan. Ya. Kemudian dalam bidang pendidikan, nah, kita sudah berdiskusi kepada beberapa elemen masyarakat termasuk guru dari Himpaudi, kemudian dari Ikatan Guru TK, kemudian dari guru-guru swasta, dari Madin, guru-guru TPG dan lain-lainnya. Kita ada program-program di mana kita menambahkan kesejahteraan untuk beliau-beliau guru-guru kita sehingga pendidikan kita lebih maju nanti ke depannya. Kemudian di bidang anak-anak remaja kita akan membuka 100.000 lapangan kerja dalam waktu 5 tahun sehingga kita buka 20.000 lapangan kerja untuk masyarakat Jepara. Seperti itu. Kemudian program-program yang lain seperti Lestari, ya, kita akan membuka atau merevitalisasi cagar budaya yang ada di Jepara supaya itu punya nilai-nilai wisata yang lebih baik ke depannya. Kemudian untuk religius mungkin Gus Hajar bisa Boleh nambahkan. ditambahin nih Gus, Ya, silakan. terkait religius nih. Ya, terkait religius memang ada beberapa program yang kami tawarkan terkait ada Perda Pesantren. Perda Pesantren kemarin alhamdulillah kami diamanai menjadi ketua pansus Perda Pesantren. Yang menjadi kendala ini kan perdanya sudah ada, cuma perbubnya belum keluar, belum dikeluarkan untuk sebagai teknis menjalankan perda itu. Dan kami berkomitmen dengan Mas Wiwit ketika nanti menjadi bupati dan wakil bupati, perbub untuk menjalankan teknis perda itu nanti kita keluarkan. Di situ salah satu yang dulu kami rembuk dengan para masyayikh, para guru-guru, para kiai, itu salah satunya adalah lulusan pondok pesantren itu disamakan dengan lulusan formal. Nah, di situ sudah ada di pasalnya adalah di rekognisi pesantren. Jadi lulusan-lulusan pesantren ini disamakan dengan lulusan formal. Tapi memang melihat kapasitas dari santri tersebut. Itu salah satu program yang ditawarkan oleh pasangan mawar ini. Terus yang kedua itu adalah
Kalau dulu itu ada program yang namanya adalah Safari Jumat, Mbak. Nah, sekarang nanti itu kami dengan Mas Wiwit itu ada program yang namanya Jumat Berangkat. Jumat Berangkat itu nanti kami itu mengajak Forkopimda, terus dinas-dinas terkait, itu untuk sholat Jumat di desa-desa, berbagai desa yang ada di Kabupaten Jepara. Kita belanja masalah di situ, memberikan bantuan di situ. Nah, itu kita ketemu masyarakat. Terus yang ketiga, itu ada namanya adalah bantuan kematian untuk masyarakat Kabupaten Jepara, baik itu Muslim maupun non-Muslim itu mendapat bantuan semua itu. Terus yang terakhir religius program kami yang kami tawarkan adalah membangun atau istilahnya apa ya, membangun dan merenovasi, memperbaiki fasilitas ibadah, tempat ibadah. Baik itu masjid atau pura atau gereja dan tempat-tempat ibadah agama Islam dan non-Muslim. Itu tambahan dari kami. Berarti bisa dibilang tadi Jepara Mulus ini adalah solusi yang ditawarkan dari pasangan Mas Wiwit dan juga Gus Hajar ketika nanti bakal dilatih gitu ya, ketika terpilih gitu ya. Baik, nah mungkin saya sedikit ingin menanyakan terkait infrastruktur nih. Banyak yang bilang, wah Jepara itu jalannya rusak gitu. Nah, pasangan ini apakah nanti juga akan fokus ke infrastruktur, memperbaiki jalan-jalan? Apakah nanti juga ada target jalan sini nih harus mulus ketika saya menjabat selama 5 tahun? Bagaimana nih? Mungkin Mas Wiwit atau Gus Hajar? Pastinya sesuai tagline itu mulus, jalannya mulus gitu kan. Sekarang jalan di Jepara ini memang terdiri ada beberapa ya, ada jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Yang menjadi keluhan ini adalah jalan provinsi yang saat ini ada di Jepara, yaitu dari RSI Jepara sampai dengan Kelet, itu memang agak lumayan bermasalah lah untuk itu ya. Itu menjadikan komitmen kita untuk diskusi kepada provinsi, ataupun menjadi solusinya adalah bagaimana kita mudah-mudahan jalan itu bisa kita tingkatkan menjadi jalan nasional, sehingga itu sebagai tagline kita menjadi Jepara yang mulus. Jepara yang mulus dibuat Tribuners dan juga warga Jepara. Jalannya bakal mulus nih ketika nanti Mas Wiwit dan juga Gus Hajar gitu ya memimpin terpilih nanti ketika terpilih di kontestasi Pilkada 2024. Nah, Jepara ini juga terkenal di sektor pariwisatanya. Apakah juga pasangan Mas Wiwit dan Gus Hajar nantinya akan mendongkrak lagi pariwisata Jepara, dan solusi apa yang ditawarkan dia? Mungkin Gus Hajar boleh menambahkan? Ya, kalau pariwisata kan memang menjadi daya tarik tersendiri di Kabupaten Jepara. Ya, salah satunya untuk meningkatkan pariwisata itu kan memang tadi salah satunya adalah infrastruktur, Mbak. Kalau infrastruktur kita baik, kita mulus tadi yang dijelaskan Mas Wiwit, itu nanti akan menarik wisatawan-wisatawan yang mau ke Jepara. Apalagi nanti kita tidak lanjuti terkait yang rencana tol itu ya, Mas. Tol untuk tol Demak ke Jepara. Nah, itu nanti kita akan komunikasikan dengan stakeholder yang ada, dan itu nanti menjadi daya tarik tersendiri meningkatkan pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara gitu. Oke, baik. Kalau terkait program utama nih yang bakal nantinya dilaksanakan ketika Mas Wiwit dan juga Gus Hajar terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jepara, program apa nih program utama yang akan dicanangkan? Mas ya, dulu kita nih, untuk program utama adalah membangun infrastruktur berorientasi pada penguatan pariwisata. Jadi kita infrastrukturnya ending daripada pembangunan itu adalah valuasinya ada di pariwisata. Sehingga terintegrated pembangunan itu menjadi daya tarik tersendiri untuk Jepara wisatawannya lebih baik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pasti sektor pendidikan dan sektor kesehatan serta UMKM yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau kesehatan kita sudah sampaikan, 1 desa 1 perawat, 1 bidan, dan 5 tenaga kesehatan, seperti itu. Baik, Gus Hajar ada tambahan lagi mungkin? Mungkin ada itu, satu program kita yang mungkin menarik itu adalah ngantor di desa, Mbak. Nah, itu yang Bupati ngantor di desa. Bupati ngantor di desa. Ya, karena kami ini ingin
memang menyerap aspirasi itu. masyarakat, langsung bertemu dengan masyarakat, tidak hanya di kantor, duduk di kantor, tapi kita langsung turun ke desa, ya tadi bupati ngantor di desa itu. Oke. Ya, sama tadi program Jumat Berangkat, itu kan juga kita bertemu masyarakat, kita belanja masalah di sana, kita membantu dengan program-program kita nanti ketika menjadi bupati dan wakil bupati. Oke. Berarti nantinya ketika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Jepara akan menjanjikan bakal sesering mungkin turun Iya, ke turun. masyarakat, Iya, mendengar jelas. aspirasi masyarakat dan tentunya nanti Memberikan solusi langsung kepada memberikan solusi masyarakat. langsung kepada masyarakat. Iya. Oke, luar biasa. Tapi sebelum nanti berkontestasi di mungkin menjelang akhir tahun 2024 ini, saya ingin tanya ke Gus Hajar dulu. Gus, kalau dengar kata Jepara, yang tergambar dalam pikiran Gus Hajar apa nih? Kabupaten Jepara. Ya, Jepara impian ya atau apa? Kalau dengar Jepara berarti gambaran Kabupaten Jepara itu seperti apa sih? Jepara ya indah. Jepara indah. Indah. Kenapa seperti itu, Gus? Ya indah, di situ ada wisatanya ada, terus dari sisi apa ya, banyak lah istilahnya. Memang rumah bagi saya dari kecil ya di Jepara, dan saya memang mempunyai cita-cita ya mengabdi untuk Kabupaten Jepara. Gitu. Ingin mengabdi untuk Kabupaten Jepara. Iya, saya tambahkan ya. Boleh, nih khusus Nah, dari kacamata Mas Wiwit boleh. Seperti Kalau apa Jepara nih? pasti dengan mebelnya, Oke, Jepara Ya. dengan mebelnya. karena sudah mendunia, sehingga kita berkomitmen untuk membuat pasar mebel Ya. Jepara yang belum ada di dunia maupun di Indonesia. Oke, seperti itu. Luar biasa sekali program dan gagasan yang nantinya mungkin akan dilaksanakan ketika terpilih. Tapi melihat Jepara hari ini, PR terbesar yang akan dihadapi Mas Wiwit dan juga Gus Hajar nih. Ketika mungkin nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, PR terbesar apa nih Mas Wiwit dulu? Yang Ya. harus digarap nih. Pastinya meningkatkan PAD. Nah, kemudian infrastruktur yang kedua, ya. Yang ketiga ini adalah bagaimana SDM di Jepara ini bisa memiliki SDM yang rankingnya peringkat di Jawa Tengah ini paling enggak bisa 3 besar, itu yang kita harapkan nantinya. Yang diharapkan. Oke. Iya. Kalau dari Gus Hajar nih Gus, kan sudah lama menjabat menjadi anggota DPRD Iya. Kabupaten Jepara, tentu sudah sering mendengar aspirasi kemudian keluh kesah dari masyarakat. PR-nya untuk Jepara hari ini apa nih? Kalau memang paling banyak yang dikeluhkan masyarakat Jepara itu memang infrastruktur, Mbak ya. Infrastruktur jalannya. Kami itu sudah mempunyai program bahwasanya nanti 90% dalam 2 tahun kami menjabat itu Jepara jalannya itu dalam kondisi baik gitu. 90% dalam nanti 2 tahun kami menjabat gitu ya. Itu menjadi perhatian kami. Karena kalau jenengan lihat di media sosial, itu paling banyak yang dikeluhkan masyarakat terkait Kabupaten Jepara ya infrastrukturnya. Infrastrukturnya itu sama dengan tadi mebel, sama-sama diukir kayak gitu. Dan itu yang menjadi memang prioritas kami untuk nanti menjadikan Jepara mulus, yaitu mulus jalannya itu. Oke. Tambahannya terus, adalah kita punya program juga setelah jalannya bagus adalah Jepara Padang Jinglang. apa itu Mas Wiwit? Boleh dijelaskan ke Tribuners? Iya, karena kita kan penghasil listrik ya, salah satu penghasil listrik terbesar di Indonesia. Tapi di Jepara ini jalannya masih gelap. Jadi kita itu pengen Jepara itu terang benerang, jadi Padang Jinglang. Jadi kita akan buka akses yang sebesar-besarnya untuk penerangan di Jepara, seperti itu. Oke, luar biasa sekali program dan gagasan yang nantinya akan dilaksanakan jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jepara gitu ya. Amin. Nah, saya ingin menanyakan terkait permasalahan lingkungan di Karimun Jawa. Ini sempat hangat beberapa belakangan ini, dan mungkin Mas Wiwit boleh ngasih komentarnya sedikit Mas terkait kemarin permasalahan lingkungan yang ada di Karimun Jawa, karena ini cukup menarik perhatian masyarakat, tidak hanya mungkin di Kabupaten Jepara saja, tentunya di Jawa Tengah juga Mas. Seperti apa nih? Ya, kita ikuti regulasinya saja, karena regulasinya sudah tidak membolehkan ya, kita ikutin aja yang sudah ditentukan oleh pusat, karena daerah kan mengikuti apa yang
diaturkan oleh pusat seperti itu. Oke, mengikuti regulasi dari pusat Iya. seperti itu. Iya. Gus Hajar ada tambahan terkait Iya. ini komentar? Ya kalau kita melihat tagline kita sesuai dengan yang disampaikan Mas Yud ya, ada L tadi lestari itu ya. Lestari. Ya itu tentang kelestarian lingkungan. Jadi kita tidak bolehlah merusak lingkungan yang ada, lingkungan yang sudah baik, apalagi Karimun Jawa itu kan ya termasuk pariwisata yang sudah terkenal tidak hanya di lokal Jepara tapi sudah di hampir mancanegara ya. Baik itu turis yang dari lokal maupun dari interlokal kan gitu ya. Itu yang kami inginkan ya, kelestarian lingkungan yang ada di Karimun Jawa itu memang harus dijaga dengan baik. Sesuai dengan regulasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Willy. Oke, berarti mengikuti regulasi Iya. yang sudah ada. Baik. Nah, saya menanyakan juga nih, ini kan dijodohkan dalam kontestasi Pilkada 2024. Saya pengen tahu nih, Gus Hajar, kalau dari kacamata Gus Hajar melihat Mas Wiwit seperti apa sih? Mas Boleh dong? Wiwit ya Kan ini orangnya pasangannya nih, bakal nanti kalau misalkan terpilih 5 tahun bakal berpartner nih. Seperti Iya. apa? Boleh dong? Mas Wiwit orangnya muda, terus visioner, semangatnya luar biasa. Kalau saya disuruh mengejar semangatnya, kelihatannya tidak bisa. Kalau beliaunya ini kan bisa kerja 24 jam, kalau saya ini mungkin di bawahnya. Kalau ya sama-sama muda, tapi beliau mempunyai gagasan visi misi untuk Jepara ke depan yang sangat baik. Mempunyai gagasan yang sangat baik gitu Iya. ya. Yang mau bikin mantep berpasangan sama Mas Wiwit apa nih, Gus Apa Hajar? Berpasangan nih di dalam kontestasi Pilkada 2024 ini. Sama-sama muda, Sama-sama muda. sama-sama semangat ya. Sama-sama muda, sama-sama semangat. Jadi itu yang bikin oke klep lah Oke. sama Mas Wiwit. Iya, betul. Oke, kalau dari Mas Oke, gas. Wiwit, oke, kalau dari Mas Wiwit melihat kacamata Gus Hajar yang nanti akan berpartner nih, Iya, seperti apa? jadi beliaunya itu religius. Kalau saya kan dari nasionalis ya, mewakili dari anak muda yang religius dan nasionalis itu untuk Jepara itu sangat cocok. Karena di Jepara masyarakatnya itu cukup religius sehingga mendapatkan dukungan dari wakil yang religius itu untuk kunci kemenangan di Jepara seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang komposisi yang sangat pas, Iya. nasionalis dan religius Iya. untuk memimpin Jepara Iya. untuk 5 tahun ke depan. Baik, terakhir ya, ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners, boleh Mas Wiwit dulu disampaikan? Oke, untuk Tribuners, kita memiliki tagline OTW Jepara Mulus. Semoga seluruh masyarakat Jepara merasakan apa yang kita cita-citakan, yaitu menjadikan Jepara mulus, baik itu mulus jalannya, mulus rezekinya, dan mulus pekerjaannya. Terima kasih. Oke, mulus segalanya gitu Mulus ya Mas segalanya. Wiwit ya. Oke, Gus Hajar boleh ada Saya pesan singkat yang disampaikan? aja, nambahin Mas Wiwit. Intinya kami ingin nanti masyarakat Jepara memilih kami pasangan Mawar ini untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Dan kami mempunyai semangat yang sama untuk membangun Kabupaten Jepara. Kami masih muda dan energi kami siap untuk mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Jepara 5 tahun yang akan datang. Intinya Mawar menang, Jepara mulus. Oke, Mawar menang, Jepara mulus, itu ya. tagline-nya. Tagline-nya. Oke, baik. Terima kasih nih untuk Mas Wiwit dan juga Gus Hajar sudah hadir di Tribun Topik kali ini. Selamat berkontestasi di Pilkada 2024 Kabupaten Jepara. Sukses dan Boleh berpesan nggak? boleh, nambahin Oh, lagi. Berpesan boleh. Oke, Jangan lupa pilih yang muda. Oke. jangan lupa pilih yang muda. Baik. Ada lagi Gus Hajar pengen nambahin lagi, Mas Wiwit barusan nambahin loh. Sampun. Oh, sabun. Sampun. Baik. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Mas Wiwit dan juga Gus Hajar, calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Jepara untuk kontestasi Pilkada 2024. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.